Bismillahirrahmanirrahim. An Ya'la bin Shaddad radhiyallahu anhu qala haddatsani Abi Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu wa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu hadirun yusaddiqu qala kunna 'indan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala hal fikum gharibun yani ahlal kitab kulna la ya Rasulullah fa amara bi ghalqin al-abwabi wa qala irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah farfa'na aydina sa'atan summa qala alhamdulillahi Allahumma innaka ba'athani bihadhil kalimah wa wa'adtani 'alaihal jannah wa anta la tuhliful mi'ad summa qala abshiru fa innallaha qad ghafara lakum rawahu Ahmad. Dari Sayyidina Ya'la bin Shaddad radhiyallahu anhu telah berkata, ayahku Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata kepadaku, sedangkan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu juga hadir dan membenarkannya. Ia berkata kepadaku, suatu ketika kami berada di majlis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, adakah di antara kalian orang asing yaitu ahlul kitab? Kami menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Lalu beliau menyuruh kami menutup pintu-pintu dan bersabda, angkatlah tangan kalian dan ucapkanlah la ilaha illallah. Kami pun dengan segera mengangkat tangan-tangan kami dan mengucapkannya. Lalu beliau bersabda, alhamdulillah ya Allah, sesungguhnya engkau mengutusku dengan membawa kalimat ini, dan engkau telah menjanjikan surga dengan kalimat ini, dan engkau tidak akan mengingkari janji. Lalu beliau bersabda, bergembiralah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Maksud dari hadis di atas adalah baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pertanyaan, apakah di antara kalian ada orang asing? Dengan maksud beliau menyuruh kepada para sahabat-sahabatnya untuk mengangkat tangan serta menutup pintu adalah karena beliau ingin memberikan kabar gembira, yaitu ampunan bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat thayyibah. Sedangkan orang-orang kafir sama sekali tidak akan mendapatkan ampunan dan kabar gembira yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Para ahli tasawuf menggunakan hadis itu sebagai dalil dalam menuntun jamaahnya untuk senantiasa berzikir, karena sebaik-baiknya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau telah mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang telah membawa kalimat la ilaha illallah, yang mana artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Beliau sangat bahagia, sangat bergembira, karena hanya dengan kalimat la ilaha illallah kita bisa masuk surga tanpa hisab. Karena dengan kalimat la ilaha illallah Allah juga mengutus baginda Nabi Muhammad SAW, dan seketika itu dengan kalimat la ilaha illallah juga bisa mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, dalam kitab Jami'ul Usul bahwa baginda Rasulullah SAW melatih para sahabatnya untuk berzikir secara berjamaah maupun secara perorangan. Semata-mata ketika kita sudah menutup pintu-pintu kita, artinya kita harus senantiasa bertawajuh
bertawajud, berpasrah diri kita kepada Allah, karena semuanya itu adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan musibah yang kita alami pada saat ini, kita seharusnya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita lebih bertawakal, kita lebih bersabar atas keadaan yang mungkin saat ini terjadi pada kita semuanya. Meskipun konsentrasi baginda Rasulullah SAW akan terganggu dengan kehadiran orang asing, kemungkinan para sahabatlah yang akan berpecah konsentrasinya jika ada orang non-muslim di majelis itu, menurut hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, jamaah salat Jumat, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah SWT, kita senantiasa melafadzkan zikir kita di bulan Ramadan ini. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya hanya untuk berzikir kepada Allah dan memperbanyak mengucapkan dan melafadzkan zikir berupa kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu saja para yang bisa kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.